posisi kasusnya bagaimana? Jelas dalam kasus ini ada pihak yang dirugikan. Nah, pihak yang dirugikan itu kan pastilah merasa tidak nyaman atas perlakuan daripada PT Golden Tulip, ya Golden Tulip lah, Hotel Golden Tulip. Sebab berdasarkan kontrak corporate itu kan grup. Kita udah mesan itu jauh-jauh hari, dan kemudian juga kamar yang kita pesan itu semuanya kan yang menentukan kamar kan kita hanya mesan hotel. Kemudian hotel membuat kontrak tanggal 7 sampai dengan tanggal 8. Padahal kita ini kan kontraknya sesuai dengan ini kan ada beberapa hari, tidak 1 hari. Nah, padahal kewajiban dia untuk membuat kontrak baru atau addendum gitu, tapi itu tidak dilakukan. Dan ketika dia mengeluarkan barang milik grup yang kami order itu kan sebenarnya itu udah kita jauh-jauh sebelumnya kita udah konfirmasi bahwa itu ada perpanjangan dan diokekan gitu loh. Nah, ketika itu diokekan, kita kan beranggapan bahwa pihak hotel menyetujui kesediaan kamar ada. Itu pemahaman kita kalau yang biasa berhubungan dengan hotel. Tapi tiba-tiba barang dikeluarkan, rasanya juga tidak etis gitu. Tidak etis itu apa? Karena ini kan kita udah perpanjang. Tuh. Kecuali kita tidak perpanjang. Kalau kita tidak perpanjang mungkin lain cerita. Kita kan udah perpanjang ke manajemen. Kita udah beritahu, kita udah sampaikan bahwa untuk kamar nomor sekian itu kita perpanjang. Nah, artinya kalau kita perpanjang ya barang jangan dikeluarkan lah, etikanya. Seperti itu. Pasti kan kita udah sampaikan ke marketingnya itu. Kita kan berhubungan dengan marketing, bukan dengan reception. Makanya tadi ahli kan menerangkan. Artinya kalau itu manajemen hotel, marketing apa semua kan bagian daripada manajemen hotel. Nah, kita udah sampaikan. Artinya lewat siapapun yang penting kita udah nyampaikan bahwa kamar kita perpanjang dan diokekan. Yang mengokekan itu sendiri pihak siapa? Manajemen hotel. Ada bukti-bukti, nanti kita akan buktikan semua. Ini kan dia yang ajukan. Kita hanya berpikiran karena ahli diajukan oleh pihak tergugat satu, ya kepentingan tergugat satu lebih dominan. Nah, tapi dari keterangan ahli itu secara garis besar umum itu malah menguntungkan kita. Secara umum itu menguntungkan kita berkaitan dengan tidak bolehnya dia mengeluarkan barang kalau itu udah dimintakan perpanjangan. Nah, itu menguntungkan kita kan, disadari atau tidak oleh pihak tergugat gitu, kita masa bersyukur, itu menguntungkan. Artinya ada ahli yang menerangkan bahwa kalau itu corporate atau grup yang mengorder kamar, ini kan grup yang minta juga diperpanjang. Dan itu sudah dilakukan. Tapi kenapa dia keluarkan? Nah, gitulah. Jadi artinya secara garis besar dua ahli itu juga menguntungkan kita. Menguntungkan. Ini boleh kita tanggapi. Kalau bicara konsumen, artinya kita kan juga konsumen dia. Konsumen yang dia maksudkan itu kan dengan kita grup kan untung mana? Kita grup 50 orang loh. Konsumen atau 1-2 untung mana? Dari sisi bisnis. Gitu loh. Kan dari sisi mana dia menilai itu menguntungkan? Kita nih malah grup. Kalau konsumen orang per orang, hari ini masuk order baru bayar. Kalau kita kan jauh-jauh hari kita udah bayar. Takutnya nanti kalau udah di order nggak diinap. Kita malah nginep. Makanya kita mau nambah lagi. Kan gitu. Seharusnya kan itu menjadi bahan pertimbangan. Nah, tapi di balik itu semua, artinya masing-masing pihak punya kewenangan untuk mengajukan ahli, untuk mengajukan saksi. Nah, karena minggu depan itu ada kesempatan kita untuk mengajukan bukti surat, kita akan counter itu karena kita yang mengalami dan yang melakukan pemesanan hotel itu kita, terus yang meminta perpanjangan pun kita. Buktinya ada semua. Kita siapkan bukti. Artinya untuk berkaitan dengan hak dari turut tergugat. Supaya persoalan ini menjadi jernih. Kita berharap ke depan itu ini tak perlu terjadi lagi gitu. Nah, artinya karena ini berkaitan dengan hak-hak konsumen. Siapapun kalau perlakuan seperti itu pasti akan imbasnya ada.